Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arkan Baria Manola dengan NIM 211910201028. Di sini terdapat sebuah rangkaian, yaitu rangkaian buck converter, yang dimana merupakan salah satu jenis dari konverter DC ke DC yang digunakan untuk mengurangi tegangan listrik. Itu mengurangi tegangan dari sumber yang awalnya 24 volt ini bisa menjadi lebih kecil dari sumber. Jadi power converter ini biasanya juga dikenal sebagai step down converter karena memang mengurangi tegangan sumbernya. Nah, di mana di sini saya menggunakan multisim online. Di sini saya menggunakan rangkaian yang sudah ada terdapat pada multisim karena untuk merangkai secara mandiri atau sendiri itu terdapat kendala, yaitu di mana karena di sini terdapat komponen-komponen yang premium, jadi kita harus membayar terlebih dahulu. Ini sini saya coba menganalisisnya, bagaimana proses kerja dari rangkaian buck converter ini. Oke, di sini pertama-tama yaitu terdapat transistor. Transistor ini digunakan untuk switching dari eh, sumber ini, yang dimana pada saat eh, ini eh, triggernya itu yang berupa sinyal PWM, sinyal kotak-kotak, di mana nantinya itu pada saat switching on, maka tegangan outputnya itu seperti ini. Nah, pada switching off, maka output gelombangnya seperti ini. Dan seterusnya on, off. Jadi, tetapi semisal eh, di sini besarnya trigger atau dati cycle-nya itu mempengaruhi seberapa cepat switching ini bekerja, jadi seberapa cepat on off dari transistornya. Jadi semisal di sini kita kan eh, tegangan sumbernya itu 24 volt, maka di sini semisal kita meminta 5 volt, maka untuk tegangan 5 volt itu hanya di keadaan on. Dan di sini 0 volt, sini 5 volt, sini 0 volt. Jadi eh, eh, pada saat di sini 5 volt, kita coba eh, simulasikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini tegangannya itu lebih kecil daripada sumber. Dimana untuk mengatur nilai dari nilai dari tegangan keluarnya itu bisa menggunakan ini. Kita biasanya ini terdapat kalau pada perangkat elektronik itu terdapat potensio. Jadi di sini transistor itu sebagai terdapat di sini untuk potensionya itu untuk menyalurkan arus pada rangkaian ini. Tetapi karena tadi untuk nilai output yang di sini itu sinyal kotak-kotak, maka di sini air beban itu tidak akan bekerja dengan baik karena di sini masih terdapat off-nya itu. Maka di sini terdapat beban induktor yang di mana beban induktor ini saat arus mengalir dari sini kutub positif, sini negatif, maka masuk ke beban induktor itu dari sini positif ke negatif dan melakukan charging pada kapasitor, dan sisa dari arus yang masuk ke kapasitor juga masuk ke beban. Nah, ini pada saat keadaan on. Pada saat misal dia ini keadaan 9,89 volt. Nah, bagaimana jika dia dalam keadaan on? Eh, eh,
bagaimana pada saat switchingnya itu dalam keadaan atau transistornya itu dalam keadaan off. Itu di sini karena terdapat beban induktor, jadi pada saat transistor dalam keadaan off, maka di sini terjadi cut off. Jadi saat terjadi cut off, eh, karena ini terdapat beban induktor yang dimana bersifat induksi, itu induksi elektromagnetik. Jadi induktornya ini akan membangkitkan tegangannya sendiri, di mana itu diakibatkan oleh diakibatkan dari medan magnet yang awalnya jadi ada jadi tidak ada. Jadi maka dari itu di sini polaritasnya berubah, yang di mana eh, maka arus dari induktor ini mengalir ke R-load, dan eh, yang nilai dari nilai dari kapasitor ini karena tadi telah melakukan pengisian, maka juga masuk ke beban. Nah, ini akan mengalir ke dioda karena di sini terjadinya proses cut off. Jadi mana switchingnya itu off. Nah, tetapi ketika dalam keadaan on, ini arusnya akan mengalir seperti ini dan mengalir lagi ke sini. Nah, pada saat keadaan off, ini polaritasnya berubah untuk induktornya, maka mengalir ke sini, dan untuk kapasitornya mengalir ke beban juga dan masuk ke dioda. Oke, mungkin seperti itu kurang lebihnya dari rangkaian simple buck converter, yang dimana nantinya sinyal bentuk eh, keluaran dari tegangan di beban ini akan seperti ini, tidak seperti on off lagi. Jadi akan seperti ini, yang dimana karena eh, pada saat off itu dibantu oleh induktor untuk eh, men-on-kan sinyal yang outputnya atau tegangan outputnya. Jadi akan lurus seperti ini. Maka beban pada errornya itu akan bekerja dengan baik. Oke, di sini kita akan coba simulasikan lagi. Oke, di sini kita akan simulasikan lagi. Oke, di sini awalnya 24 volt. Oke, di sini awalnya 24 volt menjadi hampir 10 voltnya, 9,9. Kita coba lagi. Kita besarkan lagi, dia mentoknya di berapa volt. Nah, hampir 24 volt ya, 23,9 volt. Ini yang dimana karena eh, dati cycle atau sinyal PWM yang di-trigger dari ini itu 100%. Jadi maka ini nanti sinyalnya itu akan eh, keluar pada transistor ini itu seperti ini. Jadi yang awalnya semisal kita ubah ini menjadi 50% misalnya, 50% angkapan ini 50%, maka itu nanti sinyal yang mohon maaf itu eh, bentuk gelombang yang keluar dari transistor ini itu akan seperti ini, sekitar 50%. Jadi ini 12 volt, 12 volt, ini 0 volt. Jadi pengaruhnya juga dari trigger dari PWM atau dari cycle-nya. Oke, selanjutnya di sini terdapat eh, buck boost converter ya. Ini rangkaian kedua boost converter di mana
boost converter ini bisa dikatakan kebalikan dari buck converter, atau bisa juga dikenal sebagai step up converter, yaitu yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan tegangan dari sumber ini menjadi lebih besar di bebannya itu atau air load-nya nanti. Oke, kurang lebihnya sini hampir sama rangkainya, hanya saja di sini induktor sama diodanya itu berbeda ya susunannya. Jadi coba kita analisis bagaimana kerja dari boost converter ini. Yang awalnya ini terdapat induktor, yang dimana tadi sudah kita jelaskan fungsi induktor itu gimana. Yang dimana saat switching dalam keadaan off, maka induktor ini akan membangkitkan tegangan sendiri, yaitu karena terdapatnya medan magnet ya, terjadinya induksi elektromagnetik pada kumparan induktor ini. Jadi sehingga pada saat sistem switching dari transistornya off, maka itu dia itu akan berubah polaritas jadi sebagai pembagi tegangan yang memang awalnya itu ada medan ya, menjadi tidak ada medan. Oke, sini kita coba eh, yang awalnya di sini positif ya. Ini positif juga karena terdapat nilai dari sumber. Ini masuk, semisal ketika trigger dari OWM ini bernilai dalam keadaan on. Dalam keadaan on, maka ini transistornya mengalirkan ya, mengalirkan. Nah, ini juga mengalirkan. Nah, ini juga nanti harusnya juga mengarah ke sini ya. Oke, sini harusnya juga akan mengarah ke sini. Jadi eh, di mana masuknya ini arus yang masuk arus yang dari induktor ini akan masuk ke dioda yang mengarah ke beban dan juga ke transistor ini. Yang dimana juga semisal pada prinsip eh, hukum Ohm ya, yang juga dimana setiap percabangan ini, yang dimana tegangan yang masuk pada percabangan itu akan sama ya. Jadi tegangan yang masuk ke sini sama 36 volt, di sini juga sama 36 volt, dan dimana juga di sini tergantung pada trigger dari duty cycle PWM-nya juga. Oke, pada saat ini dalam keadaan on tadi ya, dalam keadaan on itu masuk ke sini juga ya, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Jadi pada saat PWM-nya itu di trigger eh, pada saat keadaan off, maka di sini dalam keadaan cut off, jadi tidak akan mengalirkan arus, dan eh, dari induktor ini akan merubah polaritasnya seperti ini. Nah, berubah polaritasnya, terus Vout yang masuk ke dioda yang mengalir ke beban itu sama dengan nilai dari tegangan lilitan induktor ditambah V sumber. Jadi semisal ini kita menggunakan 36 volt. Nah, 36 volt. Jadi Vout ini sama dengan 36 ditambah V lilitan, tegangan lilitan. Jadi di sini terdapat semisal ini sudah 94 ya, 94, di mana berarti eh, tegangan lilitan itu merupakan eh, nilai dari ini 94 dikurang 36 ya, berarti ya. Atau di sini 58. Jadi tegangan lilitan yang di sini terdapat 58 volt. Jadi tegangan pada veltnya itu bertambah karena eh, penjumlahan dari tegangan lilitan dengan tegangan sumber. Oke, di sini kita akan coba running pada rangkaiannya. Oke. Nah, saya lihat nih, kita coba dia semakin ini ya, semakin besar. Ini yang awalnya 36 volt ini menjadi 100, semakin besar. Nah,
nanti dia akan mentok di mentok di 90 volt. Ini kenapa tadi besar menjadi lebih kecil itu karena pengaruh dari kapasitor juga itu eh, prosesnya itu di mana eh, arus mendahului tegangan. Jadi tegangannya itu yang juga terdapat dari proses induktor juga yang dimana tegangannya tadi melonjak ya lebih besar. Nah di sini juga Pak kita atur. Tuh di sini mentok dia itu di 35 ya. Karena ini emang dalam keadaan dead cycle-nya 0. Jadi eh memang di sini jadi misalnya dalam keadaan dead cycle-nya 0, maka ini tegangan dari sumber itu masuk semua ke air load. Jadi misalnya kita 100% kan ya. Di berapa kira-kira? Tuh, sangat besar ya. Sangat besar tuh sampai kilovolt. Oke, mungkin segitu saja dari penjelasan dari saya. Eh, Penjelasan dari jenis converter DC ke DC itu buck converter dan boost converter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.